Kamu tahu nggak, bulan Januari kemarin Indonesia resmi bergabung ke sesuatu yang namanya Board of Peace. Dan bulan Juni ini 8.000 prajurit TNI akan diberangkatkan ke Gaza. Kedengarannya bagus nggak sih? Wah, Indonesia ikut bantu Palestina, TNI kita ada di sana. Tapi tunggu dulu, karena setelah kita pelajari lebih dalam, ternyata ini nggak sesederhana itu. Oke, kita mulai dari awal. Board of Peace atau BOP adalah lembaga yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang katanya punya tujuan untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel. Jadi dua negara hidup berdampingan. Sejujurnya ada yang bilang ini masuk akal, tapi ada juga yang bilang ya Palestina harus merdeka sepenuhnya. Tapi ada satu masalah besar, ternyata Palestina tidak punya andil di dalamnya. Coba bayangin ada sekelompok orang yang katanya mau nentuin nasib kamu, tapi kamu sendiri nggak diajak ngobrol, nggak ditanya maunya apa, gimana, dan lain-lain. Bukan kamu yang mutusin, tapi orang lain yang mutusin buat kamu. Itu sih bukan kemerdekaan ya, itu penentuan nasib dari luar. Terus di mana Indonesia berperan? Indonesia bergabung ke BOP ini diwakili langsung oleh Presiden Prabowo sendiri. Dan kabarnya Indonesia juga berencana menyumbang dana rekonstruksi dan keanggotaan permanen sekitar 16,7 triliun rupiah. Belum lagi pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza tadi. Dan sejumlah kesepakatan dagang lainnya yang harus ditepati Indonesia. Kita paham, niatnya mungkin baik. Tapi mari kita pikirin sebentar. 8.000 orang. Itu bukan jumlah kecil, itu butuh biaya logistik besar, dan tanggung jawab besar. Dan mereka dikirim sebagai bagian dari kerangka BOP. Kerangka yang, sekali lagi, tidak melibatkan Palestina secara bermakna dalam menentukan nasibnya sendiri. Jadi, untuk siapa TNI akan berkontribusi di Gaza? Kamu pasti tahu, Indonesia punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan di pembukaannya ada kalimat yang bunyinya, ini bukan sekedar kalimat, itu fondasi negara kita. Kita pernah ada di posisi terjajah, maka dari itu kita seharusnya nggak membiarkan ini terjadi pada siapapun di belahan dunia ini. Sekarang, Mahkamah Internasional, Pengadilan Tertinggi Dunia, sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Israel di Palestina adalah bentuk pendudukan ilegal, atau dalam bahasa yang lebih sederhana ya penjajahan. Dan kita, negara yang konstitusinya secara tegas mengutuk penjajahan, sekarang ikut bergabung dalam organisasi yang tidak secara tegas mengakui hal itu. Bahkan mengirim pasukan ke sana dalam kerangka yang sama. Itu yang membuat ini jadi persoalan serius. Tapi bukannya TNI ke sana untuk membantu Palestina ya? Ini pertanyaan yang wajar, dan kita tentu mendukung premis perdamaian. Tapi coba pikirin, siapa yang mengontrol narasi di sana? TNI dikirim sebagai bagian dari BOP. BOP adalah inisiatif Amerika Serikat. Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai pendukung Israel, dan pendekatan BOP sampai sejauh ini tidak berpijak pada pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina. Bahkan Perdana Menteri Israel sendiri, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa dirinya tidak mau solusi dua negara berdampingan. Ayo, terus gimana dong? Artinya, kehadiran TNI di Gaza bisa secara tidak langsung melegitimasi kerangka BOP yang perlu dikritisi itu. Bukan memperkuat posisi Palestina, tapi justru ikut memperkuat kerangka yang mendefinisikan perdamaian versi mereka sendiri. Niat yang tulus dalam kerangka yang keliru bisa menghasilkan dampak yang tidak kita inginkan. Dan tahu apa? Tahun 2026 ini, Indonesia baru saja ditunjuk sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Itu posisi yang sangat penting, artinya Indonesia menjadi garda terdepan dalam merespon isu-isu kemanusiaan di seluruh dunia, termasuk Palestina. Tapi di saat yang bersamaan, Indonesia bergabung juga dengan BOP. Dua hal ini saling bertabrakan. Negara-negara lain pasti akan bertanya, ini Indonesia mau membela kemanusiaan di Palestina atau mau berkompromi nih? Kredibilitas kita berpotensi dipertanyakan di panggung internasional. Kita tidak sedang mengatakan Indonesia salah sepenuhnya, kita tidak sedang mengatakan TNI tidak punya niat baik, tapi keputusan sebesar ini yang melibatkan ribuan nyawa, triliunan rupiah, dan nama baik bangsa kita di mata dunia, ya tentu perlu kita pertanyakan bersama, karena itu caranya kita peduli. Jadi gimana menurutmu? Sekarang giliranmu bersuara.